Lihat burung, aku akan menangkapnya, Ibu. Dapat dipercaya. Karena tidak semua wanita bisa berjanji dan setia, tidak semua wanita bisa bicara cinta dengan jujur di dunia ini. Diceritakan bahwa Adam keluar dari surga karena iblis menggodanya lewat Hawa. Jika kelak kau nanti jatuh cinta, maka kau harus mencari wanita yang bisa dipercaya dan setia dengan cintanya, serta tidak mudah tergoda. Kau jangan tertawa, ini hal yang serius. Ini hanyalah sebuah dongeng 1001 malam. Masa kau percaya? Kalau kita tidak percaya pada wanita, mereka juga tidak akan percaya pada kita. Wanita juga tidak begitu saja mudah percaya. Makanya seringkali mereka tidak percaya pada laki-laki. Kadang wanita pura-pura percaya, namun sebenarnya hatinya sedang mengatur cara. Ya benar saja. Aku serius. Kau lihat meja itu. Ini luar biasa ya. Kita tidak pernah tahu cinta apa yang ada padanya, bukan? Semua wanita ingin hidup dengan cinta dan bahagia. Sudah, lupakan saja mereka. Tidak semua wanita itu sama. Semua wanita sama. Sama saja. Kau sudah siap? Sudah. Aku masih mengantuk. Tapi kau masih mengantuk. Ayo. Begitu. Baiklah. Ayo kita berangkat. Ayo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi. datang. Silakan. Arsitek top kita ternyata belum datang. Mari semuanya. Mari kita ambil. Silakan Tuan Yalcin. Onur. Tuan Yalcin, kabarnya generasi barumu sudah tidak mau menggunakan komputer lagi, benarkah itu? Karim, jangan cari masalah denganku, nak. Hah? Katamu komputer yang memusnahkan otak manusia, kan? Benar kan? Jadi kau menyarankan T-Square? Sudahlah. Bukankah semua orang dikabarkan untuk rapat? Selamat pagi, Nurhaya. Maaf, aku terlambat. Apa alarmmu tidak berbunyi? Alarmku bunyi. Berbunyi, tapi kau tetap datang terlambat. Ayo kita mulai. Waktu kita singkat.
Seperti yang sudah kalian ketahui, kita menang saingan usaha kita di Dubai. Proyek Sky Tower 2 gedung yang terdiri 45 lantai sekarang milik kita. Terima kasih pada semuanya. Aku juga berterima kasih pada kalian semua karena kalian sudah bekerja siang dan malam. Secara khusus kami berterima kasih pada Nona Syahrazad yang sudah membantu kita memenangkan proyek itu. Dan seperti yang kalian tahu, kita juga memenangkan piagam arsitek terbaik untuk proyek Khalid Muna untuk membangun jalan di tempat yang kosong. Bagus, aku ucapkan selamat. Ya, selamat. Selamat. Karena kita memenangkan persaingan berkat bantuanmu, maka kau jelaskan ringkasannya. Kita menang karena itu adalah pekerjaan kelompok yang sangat baik. Kita mulai dengan proyeknya. Proyek Sky Tower tersebar di tanah sebesar 75.000 meter persegi yang memiliki 55.000 meter persegi sebagai gedungnya dan memiliki 2 gedung yang terhubung dengan pantulannya di air. Gedung itu akan terlihat seperti 4 buah gedung. Pertama yang akan dilihat adalah gedungnya, tapi... Kau jelaskan sambil duduk, agar kami semua mengerti. Jarak di antara kedua gedung itu bisa memperoleh banyak keuntungan untuk berbagi hal yang dibutuhkan. Kan, Ibu sudah pulang. Sayang, Ibu sudah pulang. Selamat datang. halo Nyonya Nigar. Terima kasih ya. Kau sudah menggambar. Sepertinya bagus. Bonekanya semuanya ada di sini. Kau mau main dengannya? Halo kawan keledai. Lihat, aku punya banyak keranjang. Semuanya terisi dengan coklat. Tapi nanti bisa gatal-gatal kalau makan coklat terlalu banyak. Oh iya, kau benar. Tapi aku bisa makan sambil menggaruk. Kau percaya kan? Kau juga suka makan coklat manis kan? Benar kan? Kau suka itu? Nyonya Syahrazad, telepon dari dokter, katanya penting. Tuan Attila. Apa? Kau serius? Baiklah, aku datang sekarang. Sampai nanti. Tuan Onur, bisa minta waktumu sebentar? Kau akhiri rapatnya begitu cepat. Aku sampai tidak sempat bicara apa-apa. Aku ada beberapa saran mengenai Sky Tower. Siapa yang menyuruhmu duduk? Onur, Kau sudah berjanji untuk bertemu. Aku sudah tanya sekretarismu, Silakan tapi... pergi. Aku mohon. Kalau kau punya sedikit Aku waktu... bilang pergi. Berani sekali dia. Dasar tidak tahu malu. Siapa yang menerima dia di kantor ini? perusahaan konsultan yang ingin sekali kau bekerja sama. Sudah aku bilang, kita sendiri yang akan pilih arsiteknya. Hubungkan dengan Tuan Ismail. Sudah jelas kami buat kesalahan. Kami sudah bayar uang yang mahal untuk mencari karyawan yang sopan. Tapi lihat, siapa yang mereka pekerjakan. Tuan Ismail, salah satu arsitek yang kita pekerjakan. Siapa nama wanita itu? Entahlah, mungkin namanya Zale. Zale. Entahlah, aku rasa namanya Zale. Semoga tidak ada wanita seperti dia lagi. Pecat dia. Hari ini juga, aku mohon. Kita bekerja dengan orang yang aneh. Bisa kau bayangkan wanita itu menjalankan proyek kita di Dubai? Aku tidak tahan melihat dia di gedung ini. Lupakan soal Dubai. Ayo kita pergi. Donornya ada di Baku. Dia tinggal di Azerbaijan. Seorang wanita berumur 38 tahun bernama Mihriban Fafzadi. Anak umur 15 tahunnya meninggal karena penyakit leukemia. Kasihan sekali. Dia setuju mau ke sini untuk transplantasi darah dan susun tulang belakang kalau kami bisa mengganti biaya akomodasinya. Tentu saja bisa. Rasanya aku masih tidak percaya.
Hormon kan hampir sama dengan hormonnya Nyonya Mihriban. Tentu saja, tesnya akan diulang kembali di sini. Meskipun begitu, ada kesempatan besar kalau kita akan bisa berhasil. Mudah-mudahan. Kau tahu, operasi sumsum tulang belakang itu sangat mahal. Iya, kita belum bicara tentang itu sebelumnya. Kira-kira berapa biayanya? Aku sudah adakan riset. Biayanya tidak pasti, tapi sekitar $200.000. Apa? Ya, kurang lebih. Mungkin kurang sedikit. Tapi sebaiknya kau siapkan $200.000. Apa kau serius harganya semahal itu? Aku tahu, jumlahnya sangat besar. Tapi, memang biaya operasinya sangat mahal. Akan lebih baik kalau Nyonya Mihriban bisa kita panggil ke sini. Keadaan kan sudah kritis. Tentu saja. Tapi aku tidak pernah mengira biayanya akan sangat mahal. Sudah, kau lupakan saja semua. Iya. Kita sudah memenangkan sebuah penghargaan yang besar. Itu sangat baik. Arsitek baru kita itu memang sangat pandai. Siapa namanya? Untuk nama wanita, kau selalu saja tidak ingat. Di situ saja. Baiklah. Tapi yang ini kau harus ingat. Apa? Sehrazad. Nama wanita yang sangat kau cintai dalam dongeng itu. Benarkah? Aku tidak pernah memperhatikan. Dia wanita yang sangat berbeda. Dia wanita yang sangat bersifat positif. Dia serius. Dan dia sangat pandai. Kau sudah melihatnya waktu rapat. Dia sangat hebat, tapi kau memarahinya. Jadi, Dia tidak boleh terlambat. Kita sudah menunggunya 15 menit. Lain kali aku tidak akan membolehkan dia ikut rapat. Karena proyek kita, dia yang dapatkan, maka kesalahannya aku maafkan. kau terlalu kejam. Don Patroni. Kau terlalu lembut. Aku hanya mengimbanginya. Onur, apa yang akan kita lakukan dengan proyek Almaty? Itu tergantung padamu. Kau jangan berkata seperti itu. Dubai itu milikku. Dan Almaty milikmu, benar kan? Kita rubah saja. Tidak mungkin aku banyak pekerjaan untuk dunia. Aku mohon. Makanlah. Kau memang keras kepala. Onur, Nikmati makananmu. Sehrazad, aku khawatir sekali. Kemana saja? Apa kau mau menteganya? Nih, Matt, berikan menteganya. Nah, ayo kita makan. Bismillah. Jangan berikan padaku. Di piringku lebih banyak. Piringku juga. Ada apa? ada apa, nak? Dia masukkan lebih banyak makanan di piringku, Ayah. Kalau tidak mau makan banyak, sebaiknya kau melarangnya. Tapi kakek... Kau harus habiskan makanan itu. Sebutir pun tak boleh tersisa karena banyak orang yang sulit dapat makanan. Banyak orang yang lapar di jalanan.
dan kau sia-siakan makanan yang ada di meja. Ayo, makanlah, nak. Makan. Ayo, pergi dan bicaralah. Bagaimana kalau aku diusir? Dia tidak akan begitu. Dengar, kalau dia melakukannya tidak ada ruginya, kan? Ayo sana, temui dia. Hati-hati, bajumu jadi kotor, kan? Orang-orangnya Van telah datang. Besok mereka mau bertemu denganmu. Aku suruh mereka datang ke toko di Laleli. Minum dulu, minum. Kau dengar itu? Hah? Ali Kemal mengadakan transaksi dengan Van. Itu bagus. Bagus sekali. Pintu rumah kami terbuka untuk semua orang. Terima kasih. Kau membuat kue semolina? Harusnya kau beritahu aku dulu supaya aku bisa makannya sedikit saja. Makanannya lezat, selamat menikmati kuenya. Iya. Kau membuatnya terlalu banyak. Nanti bisa sia-sia. Kenapa sia-sia? Kita ini keluarga besar. Ya, baiklah kalau begitu. Ada wanita yang mau bertemu denganmu, Tuan Burhan. Baiklah. Suruh dia masuk. Ada apa, Nadide? Burhan, jangan. Aku mohon, Burhan. Aku mohon demi aku. Suruh dia ke atas. Silakan lewat sini.
dia kemari? Entahlah. Karena kau datang ke rumahku di saat yang sangat tidak tepat ini berarti kau pasti sedang ada masalah, bukan? Aku tidak akan datang jika tidak perlu. Itu sudah pasti, karena ini bukan pertemuan keluarga. Cucumu sakit keras. Benarkah, cucuku? Leukemia. Kanker darah. Dia harus operasi sumsum tulang belakang secepatnya. Anak-anak, kalian masuk kamar. Ada yang harus kami bicarakan. Iya, ayo. Dasar wanita tidak tahu malu. Dia masih saja berani datang ke sini. Tuhan saja yang tahu. Kasihan Ahmed. Dia pasti sangat menderita. Fusun, Itu tidak benar. Berani-beraninya dia datang ke sini. apa dia pernah berbuat jahat padamu? Memang apa lagi yang bisa dia lakukan? Yang benar saja, Ibu. Bukankah dia penyebab kematian Ahmed? Bukankah dia mati dalam kecelakaan mobil yang masuk ke laut karena dia? Kakakku meninggal karena dia. Kau tahu dari mana kalau semua itu karena dia? Itu sebuah kecelakaan. Sudahlah, Bu. Aku tidak mengerti kenapa ibu membelanya. Dia membunuh kakakku dan dia sudah mendapat semua yang dia inginkan. Ali Kemal, cukup. Aku tidak percaya ini. Ibu membelanya seperti pengacaranya. Mana aku tahu. Tanyakan saja padanya. Aku sudah mengumpulkan sedikit uang. Tapi masih belum cukup. Aku butuh 150.000 dolar lagi. Aku mohon padamu. Aku tidak punya kerabat lagi yang bisa aku minta bantuan. Aku bersumpah akan mengembalikannya. Aku berjanji. Khan adalah cucumu sendiri. Bagaimana bisa seperti itu? Bagaimana mungkin anak yang belum pernah aku lihat bisa jadi cucuku? Tapi kau yang tidak pernah ingin melihatnya. Ahmed sudah mengatakan padamu Apa yang berkali-kali. harus kuminta padanya? Apa aku harus berkata bahwa aku memaafkan ketidaksopananmu dengan membawanya kemari? Apa aku tidak ada hubungannya denganmu? Aku ayahnya. Tuan Burhan. Dengar, Nyonya Sehrazad. Anak sulungku menikahimu tanpa persetujuan dariku. Dia tidak pernah merasa membutuhkan restuku. Dia tidak menghormati orang tuanya. Baiklah, Tuan Burhan. Tapi aku mohon jangan membahas hal itu sekarang. Aku mohon. Aku hanya ingin bilang cucumu akan mati. Kau boleh bicara apa saja padaku. Memaki dan membenciku sepuas hatimu. Aku hanya mohon padamu, tolong selamatkan anakku. Kau punya uang banyak. 150.000 dolar tidak ada artinya bagimu. Tapi bagiku itu jumlah yang cukup besar. Aku sudah berusaha semampuku, tapi aku masih gagal. Aku tidak bisa. Anakku baru berumur 5 tahun. Aku mohon Tuan Burhan. Demi Tuhan, bantulah aku. Aku mohon. Aku tidak mengenalmu, Sehrazad. Setauku, kau adalah penyebab kematian anakku. Itu saja. Tidak. Tidak, Tuan Burhan. Kalau aku punya 10,
kehidupan lagi. Aku tak akan berikan sepeser pun padamu dan juga anakmu. Tuan Burhan, sudah aku bilang cucumu akan mati. Apa kau tidak punya perasaan? Kau tidak berhak membicarakan soal perasaan, Syahrazad. Ingatlah kedudukanmu. Aku mohon jangan begitu kejam. Aku mohon. Sudah lama Ahmed pergi dari hidupku. Kau jangan pernah datang ke sini lagi. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا Malam yang sangat indah. أوليس الذي علق السماء والأرض بقادر على أن Hujan telah turun lagi. بلى وهو الخلاق العليم. Ini malam harinya ibu. Dia tidak mungkin melupakannya. Ibuku tidak pernah lupa hari meninggalnya ayahku setiap tahun. Suaminya meninggal pada hari ini, dirancang wanita lain. Suasana sunyi seperti ini. Apa kau tidak pernah lelah mengingat kebencian itu terus-menerus? Apa kau tidak bisa lupakan dulu semua itu? Aku dibesarkan dengan kisah itu. Umurku 12 tahun waktu wanita itu membunuh ayahku. Aku tahu, tapi kejadian itu sudah lama, lupakan saja. Mudah saja kau bilang begitu. Kau tidak mengerti rasa sakit yang ayahnya dipermainkan wanita. Onur, kita sama-sama sudah dewasa. Saat ini juga aku ada bersamamu. Aku tahu apa saja yang telah kau alami. Lalu kenapa kau merasa keberatan kalau aku bilang aku tidak percaya dengan wanita? Aku sangat mengerti apa maksudmu itu. Kita tidak akan percaya pada wanita dan juga janji-janjinya, termasuk juga ibu kita. Mereka berbeda. Mereka para ibu. Jadi ibu berbeda? Tentu saja. Onur, setiap wanita akan jadi seorang ibu. Tidak. Setiap wanita bisa melahirkan, tapi belum tentu bisa menjadi ibu. Mereka pikir ibuku pasti mencintai ayahku. Itu pasti. Dan cerita ini sudah aku dengar kira-kira 20 kali sampai sekarang. Sepertinya ibu sedang mengingat ayah. Dia bilang meski kau telah pergi, aku tidak akan melupakanmu. Kau telah menjadi orang yang tidak peduli. Kejadian ini sudah lama berlalu. Pikiranmu bukannya makin dewasa, tapi makin buruk. Onur, kau sudah datang? Iya, ibu. Para tamu sudah pergi. Ya, sudah. Apakah kita juga mau pulang, nak? Ya, baiklah. Tunggulah, Sepal. Masih terlalu cepat. Kita duduk dulu sekarang. Ayo. Silakan, mari. Ayo. Silakan duduk itu. Ayo, Syahrazad. Sudahlah, biarkan dia tidur. Lupakan saja uangnya. Biarkan dia pergi ke neraka. Kenapa orang itu kejam sekali? Karena dia tidak pernah menerimaku. Kenapa, Syahrazad? Kenapa dia begitu menentang pernikahanmu dengan Ahmed? Dia ingin menikahkan Ahmed pada anak kerabatnya di Kayseri. Sepertinya dia juga sudah bicara dengan ayah gadis itu. Lalu kami kawin lari
Lalu kemudian Ahmed bilang ayahnya sangat baik. Hatinya pasti akan luluh kalau ayahnya sudah bertemu denganku. Lalu kami menemuinya. Tapi ternyata tidak seperti yang kami bayangkan. Sangat mengerikan. Ya Tuhan, dia mengusirmu? Dia bilang tidak punya anak sepertinya pada Ahmed. Kasihan sekali. Dia bahkan tidak datang ke pemakamannya. Bagaimana bisa seorang ayah tidak datang pada pemakaman anaknya? Rasanya itu tidak mungkin. Lalu adiknya datang. Aku pikir dia datang untuk berduka cita. Tapi dia bilang kau telah mengubur kakakku. Apa? Mereka menyalahkanku atas kematiannya. Bukankah itu sebuah kecelakaan? Kami bertengkar, Beno. Lalu dia pergi membawa mobil dalam keadaan mabuk dan mengalami kecelakaan. Apa dia benar-benar mabuk saat itu? Waktu itu kami sedang makan malam. Adiknya menelpon. Dia bicara yang tidak-tidak tentang diriku. Ahmed sangat kecewa. Lalu dia mulai mabuk-mabukan. Lalu dia bilang dia mau pergi untuk bicara dengan ayahnya. Aku sudah memohon padanya untuk tidak pergi. Tapi dia tetap saja pergi, Beno. Dia tidak mendengarkan kata-kataku. Dia mengemudi dalam keadaan mabuk. Dan kemudian mobilnya masuk ke laut. Sudah. Sudahlah. Harusnya dia tahu malu. Berani-beraninya dia datang ke rumah ini. Anaknya sakit. Lalu masalahnya apa? Dia cucu keluarga ini. Pasti sudah dia pertimbangkan. Apa katamu? Cucu, apa maksudmu? Marga anak itu adalah Evlioglu. Ini soal keturunan. Jangan bicara soal keturunan, Ali. Bukankah sekarang pun aku mengandung anak laki-laki? Keturunan keluargamu akan terus berlanjut. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Apalagi yang bisa kau katakan? Jangan membuatku marah dengan mengatakan anak wanita itu adalah cucu keluarga kita. Hanya akan ada satu cucu dan dia adalah anak yang aku kandung. Dan aku adalah ibu dari keturunan keluarga ini. Kau mengerti? Bukankah sudah kubilang berapa kali padamu? Soal itu tak boleh dibicarakan lagi di rumah ini. Nama anak yang telah mencemarkan namaku tidak boleh disebut lagi. Jangan begitu. Kau boleh saja tidak mengakui ayahnya. Tapi apa salah anak itu? Dia menderita kanker. Tuhan yang akan membantunya. Aku akan berdoa untuknya, itu saja. Sudah, jangan menangis. Tuhan pasti membantunya. Dengan mudahnya kau melupakan bahwa Ahmed telah mempermalukan kita. Ayah dari gadis yang kita pilih sampai meludahi wajahku. Dia bilang meski kita telah membesarkan dan menjadikannya insinyur, tapi dia tidak mau mendengarkan kita. Hah? Bukankah dia bilang begitu? Baiklah, dia memang bilang begitu. Kau benar. Tapi ini soal cucu laki-laki kita. Tidak. Dengar baik-baik, aku tidak pernah punya cucu dari Ahmed. Tapi anak itu sakit kanker. Aku rasa perusahaan bisa memberikan pinjaman padamu. Kenapa tidak? Kau adalah karyawan terbaik. Aku masih dalam masa percobaan. Tapi mereka belum habis mendapatkan tender bernilai jutaan. Aku tidak bilang kalau aku punya anak saat melamar kerja. Aku bilang aku masih sendiri dan tidak punya anak. Kenapa kau lakukan semua itu? Apalagi yang bisa kulakukan? Sudah berapa kali aku ditolak bekerja karena punya anak. Selalu dengan alasan yang sama. Referensimu sangat baik, tapi kau masih punya anak kecil.
kau tidak akan bisa konsentrasi sepenuhnya. Sulit dipercaya, itu alasan yang konyol. Iya, aku tahu. Tapi itulah yang sering terjadi. Jangankan untuk meminjam uang. Mereka justru memecatku karena dianggapnya aku telah berbohong pada mereka. Asuransi kesehatanmu bisa membantunya kan? Tidak. Aku mengambil polisnya setelah kan jatuh sakit. Dana pensiun? Aku baru bayar 3 bulan. Sampai sekarang aku sudah bekerja bebas. Tapi bagaimana aku bisa tahu semua ini akan terjadi? Apakah kau punya warisan dari keluargamu? Ayahku juga meninggal karena kanker. Saat itu kami menjual semua yang kami miliki untuk pengobatannya. Ya, baiklah Ibu. Aku akan urus semua itu kalau aku pergi kerja. Besok dia akan mendapatkannya. Baiklah, jangan khawatir. Ada masalah apa? Ibuku telepon, katanya Burak tidak punya uang. Dia sudah kelewatan. Aku bisa jadi sarjana 5 kali dengan jumlah uang yang aku kirim untuknya. Kuliah di Amerika itu sangat mahal. Lihat saja, yang satu ini pun pasti akan disia-siakan. Setiap tahun dia kembali dengan ide barunya. Dia sangat konyol. Semua itu karena ibu terlalu memanjakan dia. Sudah, jangan kecewakan ibumu. Kirim saja uangnya. Aku tidak punya pilihan lain. Sudahlah, selalu sama saja. Sehriar, apa kabarmu? Apa kau sudah mengajaknya jalan-jalan? Beri salam Sancho Panja. Kita mau makan di sini. Untuk apa lagi aku datang ke sini? Aku datang untuk makanan enak. Baiklah, mari. Kalau tidak, aku bukan penggemar kuda. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi kau jangan langsung menolaknya. Hakan, jangan bicarakan yang itu lagi. Sebaiknya kau diam dan dengarkan dulu. Mobilku bisa laku seharga 10-15 ribu dolar. Tidak mungkin. Sungguh, aku akan berikan pada penjualnya. Jika sampai terjual, kau boleh ambil uangnya. Hakan, terima kasih, tapi tidak usah. Sudah kubilang jangan menolaknya. Tidak. Aku mohon. Terima kasih banyak. Kau adalah temanku yang terbaik. Tapi jawabanku tetap tidak. Aku masih bisa bekerja dan punya penghasilan. Nanti aku bisa beli mobil lagi. Setidaknya uang itu bisa berguna untukmu. Sedikit demi sedikit akan terkumpul. Sedikit dari sini, sedikit dari sana. Akan lebih baik kalau kau bisa mendapatkan uang itu sekaligus. Bagaimana? Tunggu dulu. Aku sedang meminta pinjaman pada bank. Mereka akan setuju? Aku yakin. Semoga saja. Tapi akan kujual mobilku. Baiklah. Berikan padaku. Tidak, aku duluan. Ada yang apa lihat. ini? Berikan padaku. Tidak. Apa yang kau lakukan? Kalian keterlaluan. Semua karena buket. Kemarilah, kau akan kupukul. Kemari. Hei, Burcu, ayo ke sini. Nenek. Burcu. Burcu, ayo ke sini. Burcu. Burcu, ayo ke sini. Nenek, tolong aku. Burcu. Ibu ingin memukulku, Burcu. Nek. Tidak apa-apa. Ibumu tidak akan bisa dan tidak akan memukulmu. Ada apa, Ibu? Kenapa Ibu keluarkan perhiasan Ibu? Tidak apa-apa. Aku hanya sedang melihat-lihat saja. Aku ingin tahu kenapa aku dipecat. Alasannya ada di situ, buka dan bacalah. Tidak ditulis alasannya di sini. Ada alasannya. Alasannya pekerjaanmu kurang efisien. Kenapa mereka bisa langsung memutuskannya hanya dalam waktu 3 hari? Aku tidak tahu soal itu. Para direktur yang memutuskannya. Apa mereka mengatakan sesuatu untuk memecatku seperti ini? Aku tidak terima pemecatan ini dan minta penjelasannya sekarang juga. Penjelasannya sudah ada di sini. Diterima atau tidak itu urusanmu, bukan urusanku. Bacalah. Apakah bos yang aneh itu yang memecatku? Si Onur Aksal? Jangan memaksa. Dasar keterlaluan. Hati-hati bicaramu. Atau akan kupanggilkan keamanan.
untuk mengusirmu dari sini. Keluarlah. Kalau begitu, baiklah. Tapi urusan ini belum selesai. Kita akan lihat sampai di mana urusan ini nanti. Anak ibu sayang, ayo pakai bajunya ya. Oh, masukkan tangannya. Anak ibu tampan sekali ya. Benar-benar tampan. Kalau aku sudah sembuh, aku juga bisa sekolah kan, Bu? Tentu saja, kau pasti akan sekolah dan kau akan punya banyak teman. Aku juga bisa naik sepeda kan? Tentu saja. Sayang, anak ibu tampan sekali. Tunggu sebentar ya, ibu bukakan pintu dulu. Iya, Bu. Biar aku saja yang buka, Nyonya Nigar. Apa kabar? Aku datang untuk melihat cucuku. Kakeknya boleh mengingkari cucunya. Tapi kami tetap saja punya seorang cucu. Kalau kau izinkan, boleh aku menemui cucuku? Dia sudah besar. Iya. Kalau aku bertemu di jalan, aku pasti tidak akan mengenalinya. Terakhir kau melihatnya saat umurnya 9 bulan. Sayang. Kan? Ayo cium nenekmu. Ayolah, nenekmu datang jauh-jauh hanya untuk bisa menemuimu. Ayo, ayo cium. Cium nenekmu. Sayang, cucuku. Cucuku sayang. Nenek merindukanmu sayang. Nenek merindukanmu. Sayang. Sayang, kau merindukan nenek juga? Oh? Sayang. Kan? Sekarang kembali ke kamarmu. Bermainlah dengan bonekamu dulu ya. Buatkan gambar untuk nenekmu. Kau bisa kan? Ayo. Nyonya Nigar. Iya, Nyonya Sherazad. Tolong bawa dia ke kamarnya sekarang. Baiklah, dia akan menggambar untuk neneknya. Ayo kita main dulu sebentar. Hup. Apa dia akan hidup? Aku akan berjuang.
Di mana Nyonya Nadide? Tuan Burhan bisa datang kapan saja. Apa kau goreng lagi sayurannya? Sudah berapa kali aku bilang aku tidak bisa makan gorengan sampai aku melahirkan. Tuan Burhan yang minta, kau mau bagaimana? Kau bisa masak terpisah untukku. Banyak sekali permintaan. Pesanan semua orang berbeda-beda. Berarti aku tidak bisa makan. Ayah sudah pulang. Anakku yang cantik. Kau sudah besar. Ayah tidak bisa menggendongmu lagi. Selamat datang, Tuan Burhan. Turunkan aku, Ayah. Biar aku yang bawa. Baik, terima kasih. Berikan aku segelas air ya. Sebentar, Tuan Burhan. Oh ya, Nak. Apa saja yang kau kerjakan hari ini? Ayah tanya saja pada Buket. Dia mengambil alat gambarku terus. Memangnya dia itu temanmu, ha? Dia itu kan lebih tua. Kau harus menghormatinya. Kau harusnya memanggilnya Kak Buket. Baiklah. Kakek, Ayah sudah pulang. Oh ya, kemarilah, ayo. Duduk sini. Selamat datang, Ayah. Iya. Ayah lapar? Kami bekerja seharian, pasti lapar. Siapkan makanan sekarang. Ini Tuan Burhan. Nimet, siapkan meja makannya. Baiklah, Nyonya. Nenekmu mana? Aku tidak tahu. Apa ibu ada di rumah? Sekarang ini, ibu sedang pergi. Sampai sekarang belum kembali. Apa maksudmu sedang pergi? Pergi kemana? Kemana? Sudah malam, sebaiknya aku pulang. Tunggulah sebentar lagi. Kita makan malam bersama. Tidak usah, terima kasih. Saat ini Burhan pasti sedang marah. Ya sudah kalau begitu. Sehrajat, kalau kau izinkan, aku akan mampir lagi nanti. Tentu saja. Kau boleh datang kapanpun kau mau. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu. Sudah, biarkan. Jangan. Ibu meninggalkan teleponnya di rumah, Ayah. Kalau dia tidak mau memakainya, lalu untuk apa kita belikan dia ponsel?
Ibu tidak tahu cara memakainya. Aku sudah coba ajari, tapi percuma saja. Apa Aisyah sudah memberimu makan? Sudah. Kembali ke kamar dan belajar ya. Bawa adikmu juga ya. Ibu akan periksa tugas kalian nanti. Apa yang dilakukan seorang wanita pada malam-malam begini? Kemana dia? Aku tidak tahu, Ayah. Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu? Oh, akhirnya dia datang juga. Kau tahu juga jalan ke rumahmu ya? Tolong taruh di kamarku. Begitu lama kau pergi, dari mana? Kenapa kalian belum makan? Kalian tidak lapar? Ayolah makan. Aku bertanya padamu, begitu lama kau pergi, dari mana? Aku hanya jalan-jalan keluar. Oh, kau sedang keluar. Kau jangan coba-coba menguji kesabaranku. Kau habis pergi kemana sampai jam segini, ya? Sudah aku bilang, aku habis pergi keluar. Dengarkan aku. Kalau kau pergi menemui wanita itu, kalau kau sampai pergi ke sana... Kenapa kalau aku pergi ke sana? Akan kubunuh kau! Kalau begitu, bunuh saja aku. Setiap kali aku memikirkan proyek Dubai, aku selalu sakit perut. Katanya kau sudah tenang melihat data-datanya. Aku memang sudah tenang soal proyek itu. Tapi konstruksinya akan segera dimulai. Kita belum membahas siapa yang akan memegang proyek itu. Apalagi perlu dibahas, tentu saja Sehrazad. Kenapa? Dia yang memenangkan. Itu benar sekali, tapi dia masih baru di perusahaan ini. Apa dia bisa menangani proyek ini? Pasti bisa. Dia punya latar belakang yang bagus. Kau sudah lihat. Percayalah. Aku percaya padamu, tapi aku masih tidak percaya pada Sehrazad. Kenapa? Apa kesalahannya? Dia tidak berbuat salah, tapi cepat atau lambat mungkin. Onur, aku tahu masalahmu. Kita banyak melihat wanita seperti itu, tapi tidak semua seperti itu. Tunggu dulu, Karim. Lalu kau akan melihat sendiri nanti. Suatu hari kita akan berkata, dia memang wanita yang hebat. Semoga saja. Dia membuat selera makanku hilang. Maafkan aku. Teruskan makan kalian. Ibumu itu memang benar-benar hebat. Dia bisa membuat Burhan Evlioglu jadi bahan tertawaan. Apa maksud kata-katamu? Bahasa macam apa itu? Dia yang berbuat begitu. Dia pulang ke rumah tengah malam dan ayahmu tidak bisa berkata apapun kepadanya. Ya sudahlah, tapi asal kau tahu saja, bros berliannya sudah tidak ada lagi. Hilang kemana? Lebih baik kau tanyakan saja pada ibumu. Sudah 39 tahun kita menikah dan tidak pernah sekalipun aku melihat kau berbuat kesalahan. Untuk kali ini aku maafkan. Tapi jangan sampai kau mengulanginya lagi. Ingat itu. Jangan begitu kejam. Takutlah pada Tuhan. Cucu kita akan meninggal. Apa kau tidak punya perasaan? Kenapa dia bisa jadi cucuku? Aku sama sekali tidak pernah melihat anak itu selama ini. Burhan, jangan seperti itu. Kau sendiri yang tidak mau melihatnya. Ahmed sering memintamu untuk melihatnya. Apa kau masih tidak mengerti, ha?
Apa aku bicara dengan bahasa lain? Aku tidak punya anak yang bernama Ahmed. Jadi aku tidak punya cucu dari dia. Semoga Tuhan menyelamatkannya. Kau punya uang berlimpah. Anggap saja dia memang bukan cucumu. Tapi sebenarnya kau bisa menyelamatkan jiwa anak itu. Kenapa aku harus mengeluarkan uang $150.000 untuk hidup anak itu? Sementara aku bisa memberikan uang $1 juta ke rumah sakit dan selamatkan jiwa ratusan anak yang lain. Untuk apa aku membuang uang yang sia-sia? Burhan. Sudah cukup percakapan ini. Selesai. Maafkan aku, Nyonya. Aplikasi pinjamanmu ditolak. Kenapa? Aku bisa bayar kembali pinjamannya. Tapi aku tidak bisa membantu. Nyonya Yesim, sudah aku ceritakan keadaannya. Masa percobaanmu di perusahaan belum selesai. Tapi akan segera berakhir dan aku akan jadi karyawan tetap. Dan karena aku memenangkan penghargaan Nyonya besar. Sehrazad, kalau aku bisa... Aku butuh pinjaman, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menyelamatkan hidup anakku. Aku tahu, dan aku sangat menyesal. Atau kau bisa berikan jaminan? Seperti rumah? Iya. Sayangnya tidak. Jika kau bisa, maka aku akan perbaharui aplikasinya. Kami juga ingin membantumu. Tapi aku butuh uangnya sekarang. Halo? Halo, Nyonya Sehrazad. Iya, ada apa? Aku punya berita buruk untukmu. Jarang terjadi keadaan yang seperti ini. Kenapa? Pendonorkan, Mihriban Fahapsadi, memiliki kesamaan lagi dengan pasien di Norwegia. Apa? Karena kau tidak datang dengan uangnya, maka keluarga dari Norwegia telah menyelesaikan prosedurnya. Mereka juga telah mengirimkan tiketnya. Nyonya Mihriban minta maaf. Tapi itu tidak mungkin. Maafkan aku, Nyonya Sehrazad. Aku tahu ini sangat sulit, tapi kalau kau bisa mendapatkan kembali sampai hari Minggu, mungkin aku bisa mencegah kepergian Nyonya Mihriban ke Oslo. Ternyata kau lagi. Siapkan mobilnya. Tuan Burhan. Jadi kau wanita yang tidak tahu malu dan berkali-kali kembali ke pintu rumah yang sama. Huh? Tuan Burhan, aku mohon dengarkan aku dulu. Apa kau tidak punya kehormatan sama sekali? Apa kau tidak punya harga diri? Aku tidak akan datang kemari jika aku tidak terpaksa, Tuan Burhan. Nah, sudah, biarkanlah. Sudah. Tuan Burhan, kami sudah dapatkan pendonornya, tapi darahnya juga cocok dengan pasien yang lain. Dia akan segera pergi ke Oslo. Kalau aku tidak bisa dapatkan uangnya, sampai hari Minggu ini anakku akan mati. Kenapa kau tidak mau mendengarku? Kau yang akan mengatakan atau aku? Kau adalah direktur proyek ini. Seharusnya kau yang bilang. Kau masih belum menemukan dia? Sudah ditemukan, dia dalam perjalanan. Karim.
kita bisa pikirkan lagi soal ini. Aku rasa tidak perlu lagi. Tuan Onur sedang rapat saat ini. Ya, tentu saja. Selamat siang. Halo Nyonya Nurhaya. Tuan Onur memanggilku. Masuklah, dia sedang menunggumu. Terima kasih. Kau memanggilku? Ya, masuklah. Ayo, duduklah. Kau mau minum? Tidak, aku tidak mau minum. Terima kasih. Lanjutkan. Nyonya Sherazad, kami sudah memutuskan bahwa kau yang akan menangani proyek di Dubai. Ayo. Berapa demamnya? 37,2. Demamnya tidak naik lagi. Sekali Memang lagi. tidak. Begitu ya? Boleh aku bawa dia ke rumah sakit? Untuk saat ini tidak Sekarang istirahat ya. Bagaimana kalau suhunya sampai 38 derajat? Baru bawa dia ke rumah sakit. Baiklah. Apa dia minumnya banyak? Iya, dia minumnya banyak. Periksa terus dan kabarkan perkembangannya. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Oh ya, sudah kau dapatkan uangnya? Sampai saat ini aku belum mendapatkannya. Kau tahu kalau besok hari Jumat? Iya, aku tahu besok hari Jumat. Aku akan usahakan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, dokter. Sedang apa kau larut malam begini berada di luar? Tidak, aku hanya sedang berpikir. Apa yang kau pikirkan? Aku memikirkan apa yang terjadi pada Burhan.
yang selama ini hatinya lembut dan penuh kasih sayang. Apa yang terjadi sampai batinnya berubah menjadi keras seperti batu. Nadide, jangan pernah bicarakan hal yang sama lagi. Aku tidak bicarakan tadi. Kau yang tanya apa yang kupikirkan. Kalau nanti kau letakkan kepalamu di bantal, cobalah dengar kata hatimu itu. Itu mungkin akan menyakitkanmu. Semoga kau menikmati petang Iya, yang kau indah. juga. Apa kabar? Nona Sehrazad belum pulang? Belum, dia masih bekerja. Dia sudah dipercayakan untuk mengerjakan proyek di Dubai. Ya, aku sudah dengar. Aku bangga pada kalian. Selamat. Kau memimpin proyek Almaty dan dia di Dubai. Ini kemenangan kaum muda. Ini adalah kemenangannya kaum wanita. Sehrazad adalah arsitek yang baik. Pasti, aku bisa tahu arsitek yang baik hanya dengan melihatnya saja. Kalian berdua memang hebat. Terima kasih. Tapi Sehrazad akan mengalami kesulitan yang lebih darimu. Kenapa? Onur, dia orang yang keras. Beda dari ayahnya. Bukankah Tuan Muhsin juga keras? Tidak sebenarnya, dia orang yang lembut. Lalu bagaimana dengan ayahnya Kak? Dia juga sama. Keduanya orang yang sangat sopan. Semoga arwah mereka tenang. Amin. Apa mobil itu bisa dipakai, Tuan Yalcin? Hah, biar ku ajak kau. Dan kita lihat apa mobil ini bisa jalan atau tidak. Selamat berakhir pekan. Ya, kau juga. Iya, ada masalah kurang tempat di sini. Di mana lagi katamu tadi? Di sini. Di sini. Jika tidak ada pekerjaan lagi, boleh aku pulang? Ya, kau boleh pergi. Pekerjaan kami hampir selesai. Selamat malam. Selamat malam. Nurhayat, Iya, Pak. bagaimana soal rapat dengan Menteri Perkembangan dan Perumahan? Iya. Sebaiknya kau telepon hari Senin dan tetapkan waktunya. Baiklah, akan kulakukan. Bagaimana kalau minggu depan kita bertemu dengan para insinyur dan lihat apa saja keberatan mereka? Kau telepon Tuan Leven. Baiklah. Selamat malam. Selamat malam. Masuk. Tuan Onur.
Boleh aku bicara denganmu? Silakan. Aku mau meminjam uang dari perusahaan. Aku membutuhkan $150.000. Kau butuh $150.000. Benar. Selamat, Nyonya Sherazad. Sungguh, kau berani meminjam uang sebesar $150.000 pada perusahaan yang baru saja 3 bulan kau mulai bekerja. Bagus. Apa karena kau dipilih sebagai kepala proyek di Dubai hingga kau berani? Berarti menjalankan proyek besar membuatmu semakin berani saja. Baiklah. Aku minta maaf. Lupakan saja pembicaraan kita ini. Maafkan aku. Aku permisi dulu. Nyonya Sherazad, tidak ada perusahaan manapun yang akan memberikan pinjaman sebesar $150.000 pada karyawan yang baru bekerja selama 3 bulan. Aku tahu. Dan aku sudah meminta maaf. Lupakan saja. Sekali lagi aku minta maaf. Selamat malam. Tapi akan kupinjamkan. Pasti harus ada imbalannya. Bermalamlah denganku. Apa? Hanya 1 malam saja. Dan kau bisa dapatkan $150.000. Kau kira aku ini siapa? Aku hanya menawarkan saja, kenapa kau bersedih? Hanya dengan 1 malam, kau dapat $150.000. Berani sekali kau menawarkan hal yang buruk itu padaku. Kau pikir siapa dirimu? Cari saja arsitek lain untuk proyek Dubaimu. Aku tidak terima dengan penghinaanmu yang seperti ini. Jadi kau tidak terima tawarannya? Itu tidak mungkin.
Aku terima tawaranmu. Tapi aku punya beberapa syarat. Hanya 1 malam. Dan ini harus menjadi rahasia. Dan tidak akan pengaruh pada pekerjaan kita. Apalagi? Itu saja. Aku harus terima uangnya malam itu juga. Kontan. Kapan? Besok malam. Aku akan baik-baik saja kan? Iya, sudah pastikan. Kau jalan duluan dengan perawat ya. Aku mau bicara sebentar dengan ibumu. Setuju? Baiklah. Ayo. Kondisinya tidak baik. Tuan Attila, aku sudah dapatkan uangnya. Cepat kau hubungi donornya. Nyonya Syahrazad, aku bisa bicara, tapi... Tuan Attila, sudah aku bilang, besok kau akan terima uangnya. Besok? Iya. Ini laboratorium komputer kita. Ini bagus sekali. Berapa banyak komputer yang ada di sini? Aku tidak tahu. Ada berapa, Onur? Coba aku lihat dulu, Bu. Bagus. Onur? Berapa banyak komputer yang ada di laboratoriumnya? 30. Bagus sekali. Kau melakukan pekerjaan bagus, Feride. Sekolah IPA Muhsin Aksal. Ini bagus. Menyenangkan sekali. Selanjutnya harus ada sekolah ayahmu, Karim. Mudah-mudahan saja kau belum melihat laboratorium kimia kami. Coba kulihat. Bagaimana labnya? Apakah bagus? Kau akan lihat hari ini. Aku mau periksa untuk yang terakhir sebelum diresmikan. Berarti kita pulang bersama. Mari kita makan malam bersama. Baiklah. Onur? Untuk malam ini aku tidak bisa datang. Ada yang harus kukerjakan. Kau ada kerjaan? Kerjaan apa? Ada sesuatu. Kau ini. Terima kasih, Nadide. Aku mohon, Ibu. Ibu, aku mohon. Tidak, Buket. Ibu bisa marah nanti. Tapi mereka beli yang warna biru. Aku menginginkannya. Ibu tidak mau. Aku mohon, Ibu. Pergilah main dengan adikmu. Kakekmu Ibu, sedang aku sakit. Dia tidak tahan mohon. mendengar suara berisik. Ayo pergi sana. Apa yang kau inginkan, cucuku? Sudahlah, Ayah. Kawannya membeli sepatu. Dia inginkan sepatu yang sama. Ibu. Jika dia memang menginginkannya, maka belikan saja. Keinginan anak tidak boleh Ibu ditolak. dengarkan, kakek suruh beli. Tapi itu tidak perlu, Ayah. Ayo sini, duduk dengan kakek. Kau hanya mau beli sepatu saja, kan? Iya, Ayah? Kek. Ayah tidak ikut? Aku kurang sehat, nak. Aku sedang sakit. Kau sajalah yang pergi. Aku akan mampir nanti sore. Ada yang mau kau sampaikan? Tidak. Semoga cepat sembuh. Ya. Ibu, Sampai jumpa, nak. Hati-hati di jalan. terima kasih. Baiklah, aku pergi. Ibu kenapa? Apa dia marah pada ayah? Apalagi masalahnya, Ali Kemal? Masalah itu lagi. Ayahmu tidak memberikan uang pada anaknya, Ahmed. Wanita macam apa dia?
Suaminya berkata tidak, kenapa dia masih memaksanya? Benar. Dia menikah tanpa restu orang tuamu. Aku tidak ada waktu pikirkan anak orang lain. Masalahku sendiri sudah banyak. Kau baik-baik saja kan? Sebenarnya kau menanyakan soal aku atau menanyakan anak itu? Keduanya. Baiklah, tidak usah khawatir. Semoga harimu menyenangkan. Baiklah, hati-hati di jalan. Aku mau bersihkan meja. Bersihkanlah. Aku merasa tidak enak badan. Badanku tidak enak. Aduh. Mau aku buatkan teh lemon, Ayah? Mungkin bisa membuatmu lebih nyaman. Aku tahu apa yang bisa membuatku nyaman. Sop susu dengan min buatan ibumu. Nah, Dede, cepat buatkan sup untukku. Campurkan min dan mentega di sup itu. Nimet, sini, buatkan sop susu untuk Tuan Burhan. Pagi-pagi begini? Kalau aku ingin Nimet yang buatkan, aku bisa suruh dia, Nadide. Aku mau sup buatanmu. Akan aku buat, Tuan Burhan. Ayo pakai bajumu. Masukkan tangannya. Kau harus banyak istirahat supaya cepat sembuh ya. Nanti malam ibu mau kemana? Ke rumah teman ibu. Mereka membutuhkan ibu. Jadi ibu harus bantu mereka. Kenapa aku tidak boleh ikut, Bu? Kan, ibu mohon sayang. Malam ini kau tinggal bersama Bibi Benu dulu ya. Apa ibu tidak akan pulang nanti malam? Apa ibu akan pulang pagi hari? Iya benar. Bibi Benu Ayo sudah temui dia. datang. Sudah terlambat 3 hari untuk pemasangan kabel-kabelnya. Dan tidak ada masalah lain selain yang itu. Jika kau bisa berikan alasan keterlambatan itu akan lebih baik. Kita bisa adakan rapat yang lebih lengkap nanti. Ya, sudah. Kita harus mengadakan rapat. Terserah kau saja. Kapan kau akan berangkat ke Dubai? Tepatnya aku tidak tahu. Kita masih harus analisa lagi. Analisa apa? Ya Tuhan, siapa manajer proyek itu? Maksudku dianalisa oleh Syekh Razat. Tunggu dulu. Banyak yang belum kita ketahui. Mau tunggu apa lagi? Kau adalah orang yang penuh kecurigaan. Bagaimana aku tidak curiga? Proyek bernilai ini akan dijalankan oleh seorang wanita yang tidak kita kenal. Aku tidak mengerti bagaimana kau bisa tenang seperti ini. Aku memahami sifat orang, Onur. Jika aku bilang percaya pada Syekh Razat, maka percayalah. Soal apa itu? Soal semuanya. Apa kau yakin? Aku yakin. Bagus. Sebaiknya kau yakin padanya. Katakan ada apa? Sudahlah, biarkan saja. Biarkan. Apa kau merasakan sesuatu? Jika ada yang kau lihat, katakanlah padaku. Apa yang aku rasakan? Aku hanya bilang jangan terlalu percaya pada orang. Itu akan lebih baik, teman. Lihat saja nanti. Sudahlah, kita percayakan proyek ini pada seorang wanita. Kalau dia tidak bisa, maka kita cari jalan lain. Onur, sudahlah. Dengan pemeriksaan kampus-kampus itu, sebaiknya kita bersenang-senang saja. Kedua ibu kita bisa saling menemani. Nanti malam ada yang harus kukerjakan. Nanti malam kau bekerja? Apa yang kau kerjakan yang aku tidak tahu? Hah? Ayo katakan. Aku ingin bertemu dengan seorang wanita. Oh, kau bertemu dengan seorang wanita? Hah? Apa aku kenal dia? Tidak. Di mana kau bertemu dia? Di suatu tempat. Oh, tidak boleh tahu. Sudahlah. Katakanlah, apa masalahnya serius? Jika kau tidak katakan padaku, aku akan marah. Tidak serius, hanya kencan satu malam. Kau sangat tertutup untuk rahasia malam, Onur. Ada sesuatu kan? Tidak, hanya jalan-jalan. Hanya jalan-jalan? Apa dia cantik? Apa pantas berkencan dengannya? Aku tidak tahu, kita lihat nanti. Dia tinggal di bursa. Dia teman lamaku. Dia sangat kaya. Aku sudah ceritakan padanya bagaimana keadaan kan. Dan dia bilang akan membayar biayanya. Kawan yang hebat. Dia mau pinjamkan uang $150.000 begitu saja. Hebat sekali. Kenapa tidak, Benu? Aku akan bayar kembali saat proyek Dubaiku sudah berjalan. Gajiku tidak akan sama lagi nanti.
Sehrazad, katakan yang benar, apa kawanmu itu seorang pria? Iya. Apa maksudmu, Beno? Dia jatuh cinta padamu, kan? Jangan bicara sembarangan. Orang itu sudah menikah. Dia temanku dari kampus. Aku kuliah di arsitek. Dia di bagian mekanik. Baiklah. Tapi biar ku katakan, aku belum merasa tenang di sini. Apa dia hanya ingin berkencan denganmu saja? Tidak. Aku kenal juga dengan istrinya. Dia yang memaksa aku untuk ke sana. Baiklah. Makanan apa yang aku sediakan untuk Kan dan tunjukkan juga obat-obatnya. Iya, baiklah. Dia akan tidur cepat. Beno, terima kasih kau mau datang kemari. Nigar tidak bisa tinggal malam ini. Sudahlah, tidak masalah. Kenapa diganti salurannya? Nah, ada suara bising apa ini? Kecilkan suaranya. Buket, kau tidak bisa lihat kakekmu sedang sakit. Kenapa kau nyalakan TV-nya? Jangan marahi anak-anak. Apa masih ada sup susu buatan Nadide? Iya, Tuan Burhan, tapi kami membuat sup yang baru. Aku tidak tanya padamu, Nimet. Aku tanya pada Nadide. Apa sup yang tadi pagi masih ada tersisa? Iya, masih ada Burhan, sedang dipanaskan. Baguslah. Ayah, Lihat itu. Vedat Dalmas datang hari ini. Dia mau menyewa toko kita yang di Gedik Pasar. Dia mau menyewanya. Uang kuncinya $40.000 dan sewanya $5.000. Dia pun akan membayar uang muka $1.000. Kau sudah menerimanya? Sudah. Ini uangnya. Siapa suruh kau menerimanya? Ha? Bukankah ayah menyuruhku begitu? Dengar, Vedat Dalmas itu sama sekali tidak pernah membayar sewa. Buket? Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Kami hanya menyewakan toko itu saja. Kau malah memberikan kesempatan pada penipu kota ini. Tapi untuk apa dia menipu? Bukalah matamu lebar-lebar. Untuk apa menurutmu? Burhan, sup susunya sudah dipanaskan. Minum supnya bersama anakmu ini. Siapa lagi yang harus kupercayakan semua hasil jeripayahku ini? Anak ini yang kupercayakan hasilnya seperti ini. Ini bakso makanan kesukaanmu? Iya, Kau suka bakso masakan siapa? aku suka masakan ibu. Kau memang anak ibu ya. Apa yang kita lakukan kalau ibumu sudah pergi? Apa kita menonton TV? Ibu membelikanku CD kartun baru. Ayo kita nonton. Kita nonton apa yang kau suka, ya? Tapi kenapa ibu tidak mengajakku ke rumah temannya? Karena ibumu mau pergi ke suatu tempat, tapi anak-anak tidak boleh masuk ke sana, sayang. Begitu ya? Iya. Oh ya, sudah. Katakan, apa kau mau pergi ke miniatur? Iya mau, ibu pernah ajak aku ke sana. Oh ya, apa yang ada di sana? Ada Anit Kabir. Lalu apa lagi? Ada masjid. Oh ya, lalu apa lagi? Istana Dolma Bance. Oh, makan bakso terakhirmu ini ya. Sebentar lagi selesai. Anak pintar. Kau memang anak yang pintar, sayang. Ayo, sedikit lagi mau habis. Ayo. Tuan Attila. Nyonya Sehrazad, aku sudah bicara dengan donornya. Dia senang kau sudah dapatkan uangnya. Dia bersedia untuk datang kemari. Uangnya sudah pasti ada kan? Karena aku akan berikan tiket besok untuk dia. Nyonya Sehrazad, tidak ada masalah kan? Tidak ada, Tuan Attila. Tidak ada masalah. Selamat malam. Selamat malam. Apa ayah mau tidur dengan perut kosong, Bu? Itu keputusannya. Boleh aku bawakan sup untuknya?
pek katkı sağlayacak gözükmüyor. Birçok noktada ek yapmak istiyorum sizin sözlerinize. Birçok noktada gördüğümüz bir uygulama da özellikle paletli, ağır iş makinalarıyla bu çukurların açılarak, hatta sadece 50 santim değil sizin dediğiniz gibi Selamat datang Tuan Honor. Halo. Meja makanmu sudah disiapkan di teras. Terima kasih. Tolong bawa ini ke kamarku. Baik, Pak. Selamat datang Tuan. Terima kasih. Burhan, kau mau tidur dengan perut kosong? Aku ambilkan supmu. Duduk dulu, Nadide. Nadide, aku suruh kau untuk duduk. $150.000 yang dibutuhkan, bukan? Untuk operasi anak itu. Burhan, Aku akan berikan uangnya. Apakah cucuku mirip seperti Ahmed? iya mirip. Tapi dia lebih mirip denganmu. Kapan dia dibawa ke rumah sakit? Aku sangat senang. Terima kasih banyak. Selamat malam juga untukmu. Aku sudah taruh susu di atasnya. Minumlah selagi panas. Oh, terima kasih, Nadide. Katamu agar aku mendengar suara batinku. Mungkin itu akan menyakitkanku. Ya, memang menyakitkan. Apa aku tidak kenal sifat suamiku selama 39 tahun? Oh, Apa aku tidak tahu betapa lembutnya hatimu? supnya enak sekali. Tapi ini rasanya sedikit asin. Hatinya merasa sedih. Hatiku sangat sedih, Burhan. Akan ku telepon dia dan katakan kakeknya bersedia memberikan uangnya. Oh? Kakeknya? Bagaimana kau bisa menghubungi mereka? Hah? Apa kau punya nomor telepon mereka? Punya. Baiklah, telepon saja. Karena hatimu sedang sedih, kan?
Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Silakan coba beberapa saat lagi. Kamu minum? Tidak. Malam ini sangat gelap. Ini uangmu.